Pampres adalah satu institusi di bawah Mabes TNI, kesatuan yang multi-korps, multi-angkatan, melaksanakan pengamanan fisik langsung di area dekat 1x24 jam terhadap Presiden, Wakil Presiden, beserta keluarganya, kemudian tamu-tamu negara, setingkat kepala pemerintahan, mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden. Prajurit TNI yang terpilih dan masuk jadi anggota pasukan pengamanan Presiden adalah prajurit-prajurit terbaik TNI. Kita lihat tamu negara datang ke Indonesia, kemudian mereka melihat tampilan Pas Pampres mengamankan tamu negara itu. Kira-kira itulah etalase prajurit-prajurit TNI yang ada di dalam sana. Tentunya kesetiaan paling utama. Siapapun yang kita kawal, siapapun yang kita amankan, itulah tugas kita, tetap setia. Kemudian waspada, karena pengamanan VIP dalam hal ini Presiden, ini tidak tawar-menawar. Dan tidak ada lagi kita pengulangan kalau sudah terjadi. Apapun yang dikerjakan oleh Pas Pampres, itu adalah tindakan yang antisipatif. Ya, semua berbagi misi dan misi yang sama. Kita semua sadar bahwa waktu tidak bisa diputar balik. Karena kita tidak tahu, kadang ancaman itu datang setiap saat. Oleh karena itu, saya selalu menekan kepada anggota saya, di saat Anda merasa aman, justru disitulah bahaya mulai mengancam. Jadi kalau kita sebagai aparat keamanan, kita tidak pernah bicara aman. Yang ada hanya bicara tidak aman. Karena kalau kita bicara tidak aman, maka yang ada adalah antisipasi, waspada, selalu alert terhadap lingkungan. Dan dengan sigap, merelakan tubuhnya untuk meledak-ledakan. Menempa diri, berusaha terus untuk menjadi lebih baik. Memperkecil ruang untuk kesalahan, ini yang paling penting. Terutama sekarang di bawah pimpinan Bapak Jokowi. Salah satu pesan dari beliau pada saat saya menghadap pertama kali, beliau punya keinginan untuk selalu dekat dengan masyarakat. Beliau akan sering berusukan dan beliau akan kemana-mana. Di setiap kegiatan kita keluar daerah, di sepanjang jalan, mereka sudah menunggu. Di setiap masyarakat berkumpul, disitulah Presiden berhenti dan memberikan sesuatu. Di setiap kesempatan, beliau selalu melayani masyarakat untuk berfoto berdua. Cukup dengan bersalaman, rakyat sudah sangat gembira sekali. Bahkan ada seorang ibu yang menangis setelah selesai bersalaman dengan Presiden. Harunya merasakan bahagianya bisa bersalaman dengan Presiden. Ada kontak batin antara seorang pemimpin dengan rakyatnya. Ketika batas antara rakyat dan Presiden semakin dekat, batas kenyamanan sangat bergesekan dengan batas keamanan. Ya tentunya kita awalnya akan membawa pengamanan kepada protap-protap yang semestinya ya. Namun karena keinginan beliau seperti itu dan mungkin zaman sudah berubah, ya kita harus menyesuaikan diri. Tapi prinsip-prinsip pengamanan tetap tidak boleh lepas dari situ. Selama dalam koridor pengamanan masih oke, kita tetap jalan. Pasukan saya sudah siap terdadak setiap saat gitu. Jadi dinamikanya cukup tinggi sekali. Last minute, detik per detik kita cepat sekali berubah. Dari karakter beliau itu yang kita refleksi ke anggota saya. Gitu. Kita harus dekat dengan rakyat. Jadi perlakuan pada masyarakat, kemudian tidak arogan, kemudian selalu sopan, itu tetap kita ingatkan kepada anggota saya. Artinya sebagai seorang bapak memiliki anak gitu ya, bagaimana seorang tua itu, orang tua memberikan kasih sayang kepada putra-putrinya. Selama ini di luar kegiatan resmi di kantor, Sabtu Minggu Bapak Presiden sering aktivitas di Bogor, di Istana Bogor. Di sana beliau menghabiskan waktu dengan berolahraga, kadang sendiri dengan keluarga di kebun raya, kemudian kadang memberikan makanan binatang yang banyak di sana, ada ikan, ada angsa. Kita berolahraga bersama, itu dilihat tidak formal ya, kemudian
masuk ke kebun raya juga beberapa pengunjung menyapa, bahkan minta berfoto bersama, ya beliau melayani gitu. Dan itulah keakraban kita. Di era keterbukaan ini, kami adalah para penjaga yang menjunjung dan menjaga martabat istana. Namun pada saat yang sama, kami belajar untuk lebih membuka diri. Pas Pampres bukan lagi Pas Pampres yang sangar-sangar, tapi inilah wajah baru Pas Pampres yang merakyat.